Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan siang ini saya ingin mendiskusikan soal dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghadirkan lembaga negara baru. Restrukturisasi kelembagaan negara terjadi di 4 kali amandemen itu. Salah satunya adalah ketika mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka menyebut kemudian bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diselenggarakan, atau kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua mahkamah yang masing-masing tentu saja mempunyai kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung sudah kita bahas pada saat kita mendiskusikan kekuasaan kehakiman di video pembelajaran saya tentang hukum tata negara. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sahabat, selain kewenangan yang disebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewajiban untuk memutus juga kalau ada pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi paling tidak ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya kemudian, apakah hanya itu? Nah, tentu saja isi secara letterlek dari ketentuan dalam konstitusi itu dalam beberapa tahun terakhir ini dalam praktek ketatanegaraan Indonesia ada perkembangan. Misalnya pengujian undang-undang termasuk juga pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian menguji perselisihan atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya kemudian Mahkamah meskipun menyebutkan dalam putusan Mahkamah sendiri bahwa ini tindakan yang kewenangan tambahan untuk memeriksa, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah itu inkonstitusional, tetapi karena belum juga ada peradilan yang khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, maka Mahkamah tetap juga menjalankannya. Nah, pertanyaannya kemudian dalam praktek memeriksa perkara permohonan yang masuk ke Mahkamah juga seringkali kemudian menerima permohonan dari warga negara yang
ternyata tidak memenuhi kualifikasi atau tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah. Salah satu di antaranya yang saya maksud adalah apakah kemudian Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pengaduan konstitusional atau yang disebut dengan constitutional complaint. Nah, sahabat, tentu saja Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak mengatur constitutional complaint sebagaimana yang dimaksud. Apa sih constitutional complaint itu? Constitutional complaint adalah ketika seorang warga negara mengadu kepada Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian suatu pejabat negara atau pejabat publik yang telah melanggar hak konstitusionalnya, sementara upaya hukum biasa yang tersedia itu sudah tidak ada lagi. Constitutional complaint itu dilayangkan kepada mahkamah, kepada lembaga peradilan untuk menguji ketika misalnya hak saya itu terlanggar, hak konstitusional. Lalu saya sudah melakukan upaya men-challenge-nya ini ke PT UN. Lalu PT UN sudah ditempuh dan tidak berhasil. Lalu kemudian sudah juga lapor ke mahkamah ke Komisi Hak Asasi Manusia, juga kemudian hasilnya tetap saja mentok. Lalu sudah coba juga ke Ombudsman Republik Indonesia, juga tidak. Sarana semuanya sudah dilakukan. Lalu kemana lagi kemudian ketika hak konstitusional saya itu kemudian tercerabut, hak konstitusional saya kemudian terlanggar. Ketika sudah tidak ada lagi, maka di berbagai tempat, di beberapa negara, itu ada constitutional complaint. Dan pertanyaannya, adakah di Indonesia? Tidak. Dalam kurun waktu tertentu, Mahkamah Konstitusi Indonesia menerima permohonan constitutional complaint seperti ini. Tentu saja, karena bukan kewenangannya, Mahkamah kemudian mengambil putusan yang sebagaimana kita duga sebelumnya. Ketika dia bukan merupakan kewenangannya, maka mahkamah akan menyebutkan tidak berwenang mengadili dengan putusan tidak dapat diterima. Lalu apakah ke depan ketika ada kasus-kasus hak konstitusional warga negara itu tidak bisa terpenuhi karena dilanggar, diabaikan oleh pejabat publik, kepada siapa kemudian mengadu? Padahal pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Constitutional complaint, saya pikir ini kewenangan yang patut juga untuk dikaji lebih jauh lagi apakah bisa menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.